Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi Mas. Jadi, Pak, terkait bisa dikatakan gejolak di masyarakat Pak, terkait pajak bumi dan bangunan yang sempat dinaikkan katanya 250%. Bagaimana penjelasan Bapak selaku Bupati? Saya luruskan dulu ya. Sebenarnya kenaikan itu tidak 250%, tapi rata-rata hanya sekitar 120%. Memang ada yang 250%, tetapi jumlahnya sedikit sekali. Hanya saya salah mengatakan kepada publik itu sebesar 250%, yang dipersepsikan 250% adalah kenaikan bagi semuanya. Ternyata itu tidak. Dan saya tidak diingatkan oleh staf sama sekali. Baik dari pernyataan saya awal hingga terakhir berkali-kali tidak diingatkan. Saya tahu bahwa itu bukan 250% dari Irjen Menteri Dalam Negeri, Pak Mahindra. Dengan melihat peraturan bupati dan kenyataan yang dibayar oleh masyarakat, itu hanya sebesar 120%. Ya, namun demikian, untuk menjaga situasi Kabupaten Pati yang aman dan kondusif, kebijakan kenaikan itu tidak hanya saya turunkan, tapi saya batalkan. Saya batalkan. Artinya pembayaran pajak kembali ke semula seperti pada tahun 2024. Dan itu sudah kami tindak lanjuti dengan surat keputusan saya secara tertulis, dan itu sudah disosialiskan ke masyarakat. Ya memang dalam penyampaian sosialisasi ada yang dengan cara soft copy, PDF lewat WA, handphone itu, ada yang hard copy, itu. Tapi intinya saya langsung menandatangani SK pembatalan tersebut. Dan bagi masyarakat yang sudah terlanjur membayar, itu uangnya akan dikembalikan. Kan pengembaliannya juga ada mekanismenya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tidak seperti kita pribadi dengan pribadi, gitu kan. Sebenarnya pembayaran di masyarakat itu lancar saja. Sudah banyak ke desa yang lunas. Dan sudah hampir 50%. Namun demikian ya tidak apa-apa lah. Kita kembalikan. Implikasi dampak daripada pembatalan kenaikan PBB P2 ini berarti seluruh rencana kegiatan yang akan kita lakukan pada perubahan anggaran 2025 menjadi batal juga. Tidak terlaksana. Kan itu ada beberapa ruas jalan yang akan saya perbaiki karena kondisi jalannya rusak parah, misalnya jalan Kletek Tegalwero, misalnya jalan Tambak Romo, Sitirejo, Mojomulyo, kemudian jalan Kayen depan Gedung Haji, Buloh, kemudian ada juga jalan Ngening, dan beberapa jalan yang lain itu batal. Padahal kondisi jalan tersebut memang rusak berat, memprihatinkan, tapi akibat ini batal. Dan kondisi rumah sakit yang memprihatinkan, plafon-plafon rumah sakit itu hancur, itu juga mau saya perbaiki. Gitu. Baik, terkait kepastian pajak kaki lima juga ini sensitif di masyarakat, Pak. Nah itu, aku ya juga, saya marah sama Kepala BPKAD. Dengan adanya surat edaran kenaikan penarikan pajak pedagang kaki lima, itu sama sekali bukan perintah saya. Saya hanya perintah secara umum bahwa BPKAD harus bekerja fokus untuk peningkatan pendapatan daerah. Tapi saya tidak perintah itu. Bahkan surat beredar sama sekali saya nggak tahu. Dan malah katanya sudah sosialisasi di Kecamatan Juwana, Kecamatan Jaken, Kecamatan Kayen, sama sekali saya juga nggak tahu. Kalau nggak ada komplain dari orang pedagang kaki lima yang itu orang dekat saya nggak ngerti.
Saya marahin itu kepala BPKAD, sumpah. Saya marahin. Saya situasi kayak gini kok kamu tuh nggak cerdas. Masuk pedagang kaki lima kamu kejar-kejar kayak menagih seorang pengusaha besar yang berprestasi terhadap pembayaran pajak. Logika kamu bagaimana? Sampai segitu. Ini sesuatu yang mestinya tidak pantas untuk dilakukan di publik ya, karena ini internal. Tetapi ya saya pun juga tidak mau kalau serangan masyarakat itu kepada saya secara pribadi, sementara saya itu tidak ngerti apa-apa soal ini gitu. Baik Pak, ada juga isu sekolah ya, dunia pendidikan yang memang sempat Bapak mewacanakan. Nah itu juga, ini saya luruskan. Saya juga akan press release ini soal itu. Jadi begini, saya itu punya gagasan merubah dari 6 hari sekolah menjadi 5 hari sekolah. Dasarnya adalah libur anak sekolah dengan liburnya orang tua itu berbeda. Orang tua kerja Senin sampai Jumat, liburnya Sabtu dan Minggu. Anak sekolah Senin sampai Sabtu, liburnya hanya hari Minggu. Artinya berbeda hari liburnya. Maksud saya kalau hari liburnya sama, itu bisa menghidupkan wisata, bisa menghidupkan UMKM. Tetapi 5 hari sekolah itu tidak boleh mengganggu TPQ dan Matin. Itu clear. Ketika silaturahmi NU dan saya di ruang kerja ini, itu saya sampaikan bagaimana masukannya NU supaya ini tidak mengganggu TPQ dan Matin. Kemudian ditindaklanjuti oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dengan NU. NU itu bagus sekali, kasih saran secara detail supaya itu tidak mengganggu TPQ dan Matin. Nah, ketika PLT Kepala Dinas Pendidikan laporan kepada saya tanya, katanya sudah mengakomodir masukannya NU. Sudah disetujui oleh NU. Artinya NU sudah sepakatlah dengan itu. Laporannya begitu. Saya tanya apakah tidak mengganggu TPQ dan Matin? Tidak, itu laporannya PLT Kepala Dinas Pendidikan. Kan JSK saya tanda tangani. Setelah ada gejolak ini, ya ada kawan yang menyampaikan, saya itu penasaran. Kok ada santri yang mau unjuk rasa, demo saya itu sebenarnya ada urusan apa? Saya ada salah apa dengan NU, dengan santri? Ada kawan yang menyampaikan ke saya bahwa 5 hari sekolah ini sesungguhnya tidak diterima, ditolak itu oleh NU, oleh santri. Saya terus kok klarifikasi kepada Pak Yusuf, Ketua PCNU. Pak Yusuf menyampaikan bahwa semua masukan NU itu tidak diakomodir oleh Dinas Pendidikan. Nah, saya itu baru tahu. Pokok persoalannya di sini. Saya panggil tuh PLT Dinas Pendidikan. Kok kamu bilang bahwa NU sudah setuju dengan draft kamu? Nah, NU juga dan saya juga malah nggak ngerti. Kalau dipaksakan anak itu Jumatan di sekolah, padahal sekolah belum tentu ada masjid. Itu saya juga kaget itu. Saya sama sekali nggak ngerti persis. Boleh 5 hari sekolah, asal tidak ganggu TPQ dan Matin, itu clear. Tapi kalau ganggu TPQ dan Matin, 6 hari sekolah. Nah itu TPQ 5 hari sekolah, tidak ganggu TPQ dan Matin, itu diskusikan dengan NU. Itu maksud saya, gitu loh. Jadi saya sangat menyayangkan hal-hal ini terjadi, ya. Itu akhirnya risiko politiknya ke saya. Makanya hari kemarin PCNU membuat satu statement. Intinya mendukung saya, mendukung pemerintahan. Tidak boleh ada aksi demo, unjuk rasa lagi, turun ke bawah juga tidak perlu, karena tuntutan sudah dipenuhi, tuntutan PBB P2 diturunkan, itu malah dibatalkan. Kemudian 5 hari sekolah dikembalikan ke 6 hari sekolah,
juga sudah dipenuhi, jadi tidak ada alasan lagi untuk turun. Kalau turunnya untuk menurunkan bupati itu inkonstitusional, itu tidak sesuai dengan aturan dan juga itu bukan tuntutan murni. Itu saya terima kasih sekali kepada NU. Dan dalam statementnya juga saya itu sebagai bupati diminta maaf kepada NU, karena seolah-olah saya itu klaim bahwa NU sudah setuju 5 hari. Itu kan, tapi ini saya klarifikasi kepada NU, kan saya nggak pernah klaim bahwa NU sudah setuju 5 hari, Pak Yusuf. Enggak, ini maksudnya gini loh Pak Bupati, supaya letak kesalahan itu harus disampaikan saja oleh Pak Bupati. Kalau ini kesalahan Dinas Pendidikan, sampaikan Pak Bupati. Daripada ini daripada Pak Bupati dijadikan sasaran marah warga. Itu maksudnya. Jadi nanti saya akan juga klarifikasi untuk itu. Baik Pak. Ada 2 hal lagi Pak. Yang kelima ini, kemarin juga ada eksodus ya, beberapa perwakilan ex pegawai RSUD Suwondo yang memang datang ke posko Pak. Iya. Jadi di sana saya melihat langsung bagaimana mereka curhat Pak, kepada masyarakat yang hadir, ya mungkin mereka menggunakan momentum itu untuk berkeluh kesah. Mungkin Bapak sudah ada upaya pendekatan atau mungkin terkait itu Pak. Begini ya, Rumah Sakit Suwondo itu kan sistemnya BLUD, artinya dituntut kemandirian. Hasil dari rumah sakit itu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit sendiri. Itu konsep dasar BLUD, kemandirian. Jadi tidak boleh Rumah Sakit Suwondo ini menggunakan uang dari APBD untuk memelihara, untuk mengelola rumah sakit. Jadi prinsipnya kemandirian. Uang yang didapat dari rumah sakit harus digunakan rumah sakit sendiri. Nah, kalau beban pengeluaran pegawai ini terlalu tinggi, mana mungkin rumah sakit punya pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini dalam rangka menyehatkan keuangan rumah sakit. Ya, meskipun itu APBD bisa tidak dilanggar, tidak melanggar aturan kalau APBD memberikan uang kepada rumah sakit, tapi kan itu sistem yang tidak sehat. Ya, sistem yang tidak sehat. APBD itu banyak sekali kebutuhan yang harus dia lakukan, bangun jalan, irigasi, dan macam-macam itu kan banyak sekali. Ya kan? Ya, jadi rumah sakit jangan membebani APBD. Cara supaya Rumah Sakit Suwondo itu sehat, ya mengefisiensi pengeluaran. Yang diefisiensi itu apa? Ya hal-hal yang tidak logis yang selama ini dilakukan itu dihentikan. Pegawai yang di sana itu oper, itu tidak logis. Jadi di satu fungsi tertentu itu hampir semuanya over tenaga. Apakah seperti itu harus kita lanjutkan terus-menerus? Kan sesuatu yang tidak mungkin. Ya kami tahu bahwa dia sudah sekian lama bekerja. Tetapi yang dirugikan kan rumah sakit. Ya, satu itu. Yang kedua, kita juga butuh pegawai yang berkualitas. Ini rumah sakit loh, melayani orang yang sakit. Jadi profesionalitas pegawai itu sangat dituntut. Tidak boleh ada pegawai yang tidak profesional di rumah sakit. Harus profesional. Jadi kita itu juga mempertimbangkan kualitas dari pegawai-pegawai yang ada di sana. Itu. Jadi ini ya coba bayangkan. Dari hampir 600 pegawai honorer THL yang ada di sana. Itu kita butuh fisioterapi 5 orang gitu aja. Itu enggak tercukupi, enggak ada. Ya, yang ada itu justru jurusan-jurusan umum. Yang admin itu loh. Jadi dari sisi efisiensi kita memang harus mengurangi jumlah
supaya efisien. Yang kedua dari sisi kualitas, kualitas memang orangnya harus pinter-pinter, profesional. Itu hasil tesnya itu memang harus kita lihat. Yang ketiga adalah formasi. Formasinya sama sekali nggak sesuai. Yang kita butuhkan fisioterapi ternyata nggak ada tenaganya. Yang kita butuhkan farmasi nggak ada. Jadi numpuk banyak sekali pada formasi yang tidak dibutuhkan. Kualifikasinya nggak sampai. Kualifikasinya itu tidak proporsional. Ya. Jadi kita harus begitu. Karena Rumah Sakit Suwondo itu benar-benar rumah sakit yang akan kita banggakan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Dan kelihatan sekali dulu dengan kualitas yang tidak bagus itu banyak sekali yang judes marah. Jadi itu memang ya ini tidak populis bagi seorang bupati, ini satu kebijakan yang tidak mengenakan. Tapi demi rumah sakit sehat dan rumah sakit sehat, rumah sakit baik itu demi rakyat Kabupaten Pati terhadap ratusan ribu orang. Jadi tinggal kita pilih mengamankan 200 orang ini atau mengorbankan yang sekian ratus ribu orang yang harus dilayani. Coba seperti itu. Termasuk juga masalah alun-alun. Alun-alun wis apik kok. Arep di renovasi menehi piye? Kok mulai anggere ora seneng karo sebelumnya? Enggak. Sama sekali tidak ada unsur itu, sama sekali. Saya hormat semua kepada pendahulu, saya itu hormat sama sekali. Tapi alun-alun itu begini loh ya. Alun-alun itu coba lihat kalau kita jalan mengelilingi alun-alun di sebelah selatan kan ada tempat duduk kecil-kecil yang banyak itu jumlahnya. Itu kan nggak terpakai kan, nggak ada orang yang duduk yang santai-santai di situ kan. Tapi kan menghalangi orang yang berjalan. Itu maksudnya kita hilangkan. Terus patrap yang besar ada 4, di sebelah utara itu ada 2 kanan kiri, sebelah selatan ada kanan kiri. Itu maksudnya saya rampingkan, saya buat lebih pendek, saya rampingkan, ya biar tidak mengganggu pemandangan alun-alun yang begitu luas di tengah itu. Dan nilai estetikanya lebih bagus. Termasuk tiang bendera yang segitu banyaknya, dan ya juga kenyataannya nggak terpakai. Itu maksudnya juga saya kurangi tiang bendera itu menjadi jumlahnya 9 gitu, dan di titik-titik yang benar. Sehingga justru estetikanya bagus. Termasuk tulisan alun-alun yang tinggi, itu ya, kita buat yang lebih ramping depan sehingga ketika orang berjalan dari timur, dari Jalan Pemuda, tulisan alun-alun ini tidak menghalangi pemandangan Masjid Agung. Itu termasuk di bawah ringin itu kan ada tempat duduk terlalu menjorok ke tepi sehingga juga mengganggu jalan. Dan tempat duduk itu kan tidak rata, naik turun gitu kan. Itu kan justru nggak nyaman. Jadi nggak ada maksud apa-apa. Termasuk lantai alun-alun itu sudah dicoba dicuci, ya kan? Itu juga tidak merubah penampilan menjadi bagus. Itu kita ganti lantai yang baru. Jadi saya itu tidak ada unsur tidak suka sama pendahulu, sama sekali enggak. Tidak ada unsur politik sama sekali enggak. Nah, konsep saya itu meskipun nata alun-alun, menata masjid, itu tetap membangun infrastruktur jalan. Ini biar berjalan secara paralel. Infrastruktur jalan saya perbaiki semua, kemudian kota juga saya tata. Biar imbang, karena kota ini juga merupakan kebanggaan rakyat Kabupaten Pati. Kalau kota ini menjadi bagus, menarik, orang-orang dari desa itu akan datang menikmati bagusnya kota Pati itu dengan semangatnya. Itu loh Mas. Ya. Gitu. Terus termasuk ada, ini masjid kan baru saja direnovasi. Kok mau dibongkar,
oleh Sudewo, dirobohkan, dibangun lagi. Yang mau merobohkan siapa? Yang mau merobohkan siapa? Renovasi kemarin itu tidak saya ganggu sama sekali. Renovasi kemarin itu hanya anggaran sedikit, ya kan? Nah, saya itu mau menata, ini maksudnya gini, kubah itu kan kelihatan pendek. Tidak memberikan kesan masjid ini masjid besar, ya kan? Masjid agung gitu kan. Mengapa ini menjadi pendek? Karena ini loh, kotak merahnya yang melingkari ini, kotak merah di sekelilingnya ini, itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Kalau itu dipendekkan, kemudian akan kelihatan kubahnya ini lebih tinggi. Kan kelihatan lebih megah. Dan warna merah itu jelas tidak match dengan warna kubah. Ya kan? Dan ya tidak lazim masjid itu warna merah atas itu, ya kan? Ini sarana arsitektur ternama loh, bukan saya saja loh, bukan saya sendiri loh. Dan tempat kamar mandi, toilet wanita yang ada di selatan itu, ini kan akan dipindah di bagian belakang semua. Bagian belakang akan, yang sebelah selatan belakang itu adalah kamar mandi, toilet, dan wudhu wanita. Yang bagian utara, yang sekarang kantor, akan kita rubah menjadi toilet, kamar mandi, dan tempat wudhu pria. Semuanya itu nanti baik. Kantornya dipindah di atas, dan di atas itu pun juga akan kami tata supaya menjadi kantor, dan hall-nya juga kita tata. Jadi semua lingkungan masjid ini menjadi bagus, karena masjid itu juga kebanggaan Muslim Kabupaten Pati dan juga kebanggaan rakyat Kabupaten Pati. Itu jadi nggak ada maksud sama sekali, nggak ada maksud. Ini nggak ada unsur apa-apa gitu. Situ lingkungannya kita tata semua. Nggak ada maksud apa-apa. Saya hanya ingin menata kota Pati, tapi juga kita bersamaan menata. Terus ada yang bilang gini, trotoar masih baru kok mau dibongkar. Loh begini, trotoar itu memang masih baru, tapi nggak bisa dipakai untuk jalan. Karena trotoarnya naik turun, naiknya tinggi, turunnya terjal. Nggak ada, coba lihatlah, sampean juga jalan di trotoar itu, bisa lewat nggak? Nyaman atau tidak? Lebih ke tepi jalan malah, Pak. Lebih pakai tepi jalan, bener nggak? Ini juga nggak ada maksud sama sekali bahwa ini karyanya pendahulu sebelumnya kemudian harus saya bongkar, enggak. Saya akan merubah trotoar ini benar-benar dipakai oleh pejalan kaki itu nyaman, dan trotoar ini betul-betul akan memberi keindahan Kota Pati. Jadi merubah wajah Kota Pati itu menjadi konsen saya. Tapi dimaknai ini seolah-olah saya tidak suka. Itu kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak populis tapi punya maksud yang bagus sebenarnya, Pak ya. Loh ya, maksud bagus, dan maksud saya itu juga atas dasar sesuatu yang ilmiah, yang logis. Bukan maksud bagus itu subjektif. Bagus itu kan menurut Dewa bagus, tapi menurut orang lain tidak bagus. Kalau menurut orang lain tidak bagus, ya orang lainnya siapa? Ya kan? Contoh itu lihat trotoar di kota Jakarta. Oh enak. Orang jalan kaki sambil ngobrol. Sepedahan. Sambil main handphone. Itu bisa. Tapi di sini apa mungkin bisa? Sebentar lagi sudah gini. Baru 2 meter ceglongan ini aja lagi. Sudah ceglongan lagi. Sudah mau naik lagi. Ya kan enggak? Coba. Dengan biaya yang sama, anggaran yang sama, tetapi ini tidak nyaman, tidak bisa dipakai, kan saya, ya kan? Nggak ada unsur begitu. Ini Pak, terakhir Pak, ini kan makin jadi blunder Pak ya. Saya juga kaget ya, sampai dengan ada bahasa pemakzulan dan lain-lainnya. Bagaimana reaksi Bapak terhadap isu tersebut dan bagaimana upaya Bapak untuk merangkul seluruh elemen masyarakat yang ada di Pati? Saya upaya melakukan perangkulan. Saya silaturahmi ke NU, ke Muhammadiyah, MUI, FKUB. Saya silaturahmi,
Bahkan kemarin-kemarin yang keras demo seperti Yayak Gundul, Pak Bob Widodo, PMII, GJL yang didatangi oleh Sumadi. Saya sudah duduk bersama dengan mereka. Saya mengajak, merangkul mereka. Bahkan di tempat donasi itu saya juga datang, berupaya merangkul. Responnya keras, responnya baik. Itu pokoknya saya berupaya merangkul. Kalau dia menuntut saya turun, dasarnya apa, alasannya apa? Tuntutannya sudah dipenuhi. Iya kan? Kan nggak logis. Ini berarti sudah tidak sehat. Itu. Terakhir pesan Bapak kepada masyarakat Pati, Pak. Masyarakat Pati saya minta itu tetap tenang, ya, ikut menjaga Kabupaten Pati ini supaya suasananya kondusif. Karena Kabupaten Pati itu milik semua warga Kabupaten Pati, tidak milik segelintir orang yang keras-keras. Menjaga situasi kondusif supaya investor mau masuk ke Pati. Kami itu butuh pabrik yang bisa memberikan lapangan pekerjaan. Tapi kalau dibuat gaduh, ya, dibuat gaduh, mana mungkin pabrik mau berdiri di Pati, kan nggak mungkin. Jadi Kabupaten Pati saya minta seluruh warga siap, dan saya terpilih ini konstitusional, terpilih secara demokratis. Ya kan, nggak ada kecurangan apapun. Kok mau digulingkan oleh segelintir orang? Ya. Tadi Bapak tetap komitmen melayani masyarakat. Loh, komitmen melayani. Kalau saya tidak komitmen melayani masyarakat, nggak ada infrastruktur jalan yang kami bangun. Lihat saja, mana infrastruktur jalan yang dibangun, ya, sebesar ini. Ya kan? Baru berapa bulan berjalan. Saya komitmen. Saya juga komitmen 10 ton padi itu bisa. Karena itu adalah upaya peningkatan kesejahteraan. Sampai dukungan Babinsa, Babin Katibmas. Pendidikan, saya kasih beasiswa terhadap anak kuliah 194 anak. 194 anak itu bukan dana APBD, itu uang yang saya cari. Per bulannya 1 juta, yang miskin ekstrim 1,5 juta, yang dokter itu 2,5 juta. Real, apa saya nggak tulus? Ya, saya dalam pengangkatan jabatan di lingkungan Pemda ini tidak ada yang saya jual. Satu pun tidak ada yang saya jual. Dan insya Allah saya akan istiqomah. Sampai akhir periode saya tidak akan menjual jabatan. Clear ini. Saya ngangkat direktur, wakil direktur, kabid, kasih di rumah sakit Suwonto. 1 rupiah pun tidak. Pengangkatan PLT PDM 1 rupiah pun tidak. Jabatan eselon 2, eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati 1 rupiah pun tidak. Saya pun juga tidak mau cari popularitas dengan tidak jual beli jabatan ini. Ini hati. Saya tidak ingin dengan jual beli jabatan itu pada ujungnya rakyat yang akan terbebani. Bapak punya deadline nggak terkait rangkap jabatan, Pak? Mana yang rangkap jabatan? Tahu saya memang ada 5 ya, yang memang Dinas Pendidikan, kemudian PUPR ya, PUPR dan mungkin yang Sekda juga gitu. Loh, kalau rangkap jabatan itu sesuatu yang proses harus dilalui. Ya. Karena akan mengisi definitif itu tidak seperti membalik telapak tangan. Ada proses panjang yang harus dilalui. Jadi ada uji kompetensi. Yang melakukan uji kompetensi itu harus panitia seleksi. Panitia seleksi, terus baru ada hasil dari uji kompetensi diberikan kepada kami memberikan kepada BKN, peraturan teknis dari BKN, terus ke Menteri Dalam Negeri, prosesnya panjang. Bukan saya memang sengaja ini biar orang A dapat 2 jabatan, orang B dapat 2 jabatan. Enggak, ini mekanisme memang panjang. Siap. Ini cukup. Dari saya cukup, Pak. Hanya ada satu pesan, Pak. Kemarin kami ketemu dengan petani singkong, Pak, di Margoyoso. Harga singkong ini 1.400, Pak. Sempat 1.200.
mereka pertama mengeluh karena memang mereka mengalami kerugian, kedua minta tolong Pak. Penyerapan bahan baku tapioka ini kan mungkin bisa didorong di perusahaan besar seperti Dua Kelinci, mungkin Garuda gitu. Mungkin itu Pak, titip pesan aja Pak. Cobalah kayak gini ini jangan sampai terganggu hal demikian. Saya pasti langkah saya cepat untuk ikut menyelesaikan masalah singkong. Siapa? Termasuk apa itu asosiasi unggas ayam petelur, ya ini juga dalam kondisi sulit karena harga jagungnya tinggi, ya kan, HET-nya ayam, HET-nya telur itu apa sudah ditentukan. Itu solusinya jagung harus harganya ditekan sedikit, agak turun, tetapi tetap di atas harga HET. Ini kan kita butuh kerjasama dengan Menteri Perdagangan, dengan Badan Pangan. Saya terima di sini. Saya mestinya bisa langkah cepat untuk ini. Termasuk hari Sabtu malam, itu saya harus ketemu dengan Menteri PU. Batal juga. Ya kan? Nah, itu. Jadi tolonglah halalisme. Contoh kayak ini akhirnya infrastruktur jalan tidak bisa dipakai. Oke gitu. Siap Pak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Pak.